Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini para mahasiswa saya. Semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu dan berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana sih kita melihat detail dari pesawat terbang yang dua merek besar ini ya, dari Boeing dan dari Airbus ini ya. Kalau kita lihat ya secara seksama ya, secara global mungkin kalau bukan orang teknik mungkin melihatnya sama saja gitu kan ya. Tapi sebenarnya nggak sama ya. Desain atau model itu selalu memiliki hak paten dan tujuannya masing-masing ya. Dari kedua brand ini, awalnya dulu saya ketika mempelajari pesawat terbang juga masih bingung dengan bagaimana cara membedakan antara Boeing dengan Airbus. Tapi ternyata karena saya tertarik ya, maka saya penasaran, setelah penasaran kemudian saya menggunakan segala cara ketelitian saya untuk melihat perbedaan dari kedua pesawat tersebut ya, dari pesawat Airbus maupun Boeing. Dari materi saya sebelumnya saya sudah banyak bercerita ya tentang Boeing dan Airbus ya. Meskipun saya belum merambah ke spek detail dari engine-nya, karena itu nanti akan saya bahas lagi secara mendalam di pertemuan saya yang akan datang. Baik, kita mulai ya, kita pasang ini dua pesawat ini ya. Yang bagian atas adalah Airbus A330 ya. Kemudian yang bawah adalah Boeing 777 ya. Kalau yang atas itu yang terkenal itu Airbus Neo ya. Kemudian Boeing yang bawah ini yang 777 ini memang Boeing yang bermasalah sebenarnya ya. Anda pasti juga kalau jeli mengamati berita kan, Boeing itu jatuh itu gara-gara jatuh reputasinya ya. Nggak cuma jatuh pesawatnya ya, karena reputasi juga jatuh itu gara-gara pesawat ini ya, Boeing 777 new model itu kan, yang pesawat baru langsung jatuh 3 ya beritanya ya, beberapa tahun yang lalu, mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu itu, dan Indonesia juga mengalaminya ya. Pesawat jatuh ya, pesawat Indonesia yang jatuh itu yang terakhir ini itu menggunakan pesawat Boeing yang terbaru. Oke, baik, kita mulai dari yang enak itu, kita mulai dari depan dulu ya. Oke, coba Anda lihat nih pesawat Airbus dan Boeing. Oke. Nah, kita lihat dari bentuk kaca depannya ya. Loh, kenapa kok kan terbang ya terbang aja Pak ya, gak perlu lihat pesawatnya. Ya Anda tidak boleh seperti itu, Anda orang teknik mesin, sehingga rasanya gini ya Boeing, rasanya gini ya Airbus, itu kan enak ya. Anda bisa melihat itu secara detailnya. Oke, kalau Anda lihat bentuk dari kaca depan ya, seperti itu ya, dilingkari itu. Kalau Anda lihat nih Airbus itu ada cut ya, ada cut atau ada bagian kaca yang terpotong itu di bagian atasnya. Nah, kalau Boeing itu di bagian bawahnya ada cutnya, ada potongan kacanya, kaca yang melintang seperti terpotong itu di bagian bawah. Oke, itu ya, itu yang pertama. Kalau moncongnya sama ya, coba kalau dibuat moncongnya nggak lancip kan ya susah terbang, dragnya kan nggak ada. Ini dibuat pasti streamline ya, streamline untuk memotong arah angin ya. Kemudian dari sayapnya sekarang, nah ini sayap ini ya, yang saya tunjuk ini adalah sayap desain dari Pak Habibie ini. Jadi ujung sayap yang menukik ke atas. Ini berfungsi untuk apa? Boeing mengatakan dia mampu menghemat banyak sekali bahan bakar dengan desain model sayap semacam ini. Yang pertama, yang kedua, Airbus juga mengklaim
dengan desain pesawat ini dia mampu melakukan pendaratan yang lebih smooth ya, sehingga rem dan bannya juga bisa lebih awet ya. Nah, dan ini sudah dipatenkan sehingga menjadi hak dari desain Airbus ya, sehingga Boeing tidak berani memakai desain yang demikian ya, karena hak patennya sendiri-sendiri. Kemudian kalau ada yang bertanya nih, engine ya, engine yang dipakai ini kok sama Pak ya, cerobongnya kayak gitu-gitu aja. Iya memang. Jadi antara Boeing dengan Airbus ini ya, itu pabrikan yang mendesain karoseri sebenarnya, badan pesawat. Tidak mendesain engine-nya. Sama halnya kayak Anda ya menggunakan sepeda motor ya yang masih karburator. Karburatornya itu kan pakai apa mereknya? Kalau nggak Keihin ya Mikuni kan gitu. Iya kan? Karburator OEM maksudnya, bukan karburator aftermarket yang lain-lain ya. Nah, sama untuk Boeing dengan Airbus ini menggunakan engine ya. Ada dua brand yang mensuplai engine dari pesawat terbang ini, antara lain adalah Lockheed Martin dan Rolls-Royce ya, engine yang dipakai. Sama. Tapi bisa berbeda kehematan bahan bakar dan kenyamanannya, itu adalah faktor dari aerodinamika dan desain dari kabin pesawat itu. Seperti itu ya. Oke. Lanjut ke bagian belakangnya sekarang. Oke. Pesawat Airbus itu flat ya, bagian atasnya ini yang sebelum sayap yang sebelum flap yang naik ini dia bentuknya flat. Sedangkan untuk Boeing itu berbentuk menukik ke bawah ya. Kemudian ya di sini juga ada tailnya, tail bagian belakangnya. Nah, saya sempat diskusi nih dengan orang yang di hangar ya, yang memainten pesawat terbang. Pesawat terbang komersil yang besar, berbadan besar seperti ini, apakah dia tidak mengalami sambaran petir? Mengalami. Nah, caranya gimana untuk mengatasi sambaran petir itu? Nah, caranya adalah di bagian ekor pesawat ini diberikan yang namanya kapasitor ya. Kapasitor yang fungsinya adalah untuk menyimpan arus listrik sementara ketika dia terjadi sambaran petir, kemudian setelah tersimpan dia akan lepaskan. Jadi ibarat kata dia akan melepaskan energi listrik itu ke belakang ya. Jadi kapasitor tersebut ya disimpan dan dipasangkan dan disimpan di ekor pesawat ini. Oke, coba Anda perhatikan secara seksama. Oke, kemudian dari kedua pesawat ini, bahkan dari pesawat yang lain ya, sistem penyambungan dari bodi pesawat itu tidak menggunakan metode las ya, dan tidak menggunakan bentuk cetakan ya, tidak dicetak langsung bulat seperti ini, enggak, tapi sistem penyambungannya antar panelnya itu menggunakan pola rivet ya, jadi di rivet seperti itu, dikeling seperti itu. Kenapa kok nggak dilas? Ketika menggunakan metode pengelasan pasti akan ada has ya, has dan ada deformasi juga di bagian-bagian pinggir dari las tersebut, dan itu sangat berbahaya sebenarnya. Ketika tekanan tinggi di udara, maka bagian kanan kiri las yang mengalami naik turun temperatur yang signifikan itu akan rapuh sehingga akan patah. Kalau Anda lihat dalam sistem pengelasan, jika terjadi patah biasanya tidak patah pada bagian lasnya tetapi pada bagian pinggir lasnya. Karena apa? Karena strukturnya itu berubah dia. Nah, sama pesawat juga tidak boleh mengalami kelelahan struktur sehingga modelnya itu di rivet, atau istilah gampangnya itu seperti dijahit gitu loh. Tapi jahitnya pakai
paku rivet. Dan paku rivetnya juga nggak paku rivet sembarangan ya, semacam itu. Kemudian sistem rivet ini juga memudahkan ketika ada maintenance pada bodi pesawat. Contoh nih, pesawat ada yang di hanggar atau di landasan itu bersenggolan sehingga bodinya robek atau apa, itu kan tinggal diganti panel nomor berapa yang luka atau yang robek lokasinya, kemudian diganti dengan panel baru, yaitu seperti onderdil ya, PNP ya, harus PNP memang, kemudian dipasang, kemudian di rivet lagi, semacam itu ya. Jadi tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan tadi agar pengetahuan Anda tentang aeronautika atau sistem pesawat terbang ini lebih canggih lagi, karena itu menjadi nilai lebih Anda menjadi seorang seorang ahli di bidang teknik mesin ya. Tidak hanya mengetahui yang di darat saja, tetapi juga mengetahui puncak dari teknologi. Jadi teknologi yang paling canggih memang ada pada fabrikasi pesawat terbang ini, yang pernah disampaikan dulu oleh Pak Habibie itu ya. Indonesia tidak maju atau sulit maju ya karena produknya itu tidak dipercaya oleh dunia. Tetapi jika sampai Indonesia itu mampu memproduksi pesawat terbang, maka Indonesia itu buat sendok pun diakui oleh dunia, buat sepeda motor pun diakui oleh dunia ya. Harusnya kan program pesawat terbangnya Pak Habibie itu bisa kita semua dukung ya. Sebenarnya Indonesia itu kan orangnya pinter-pinter ya, tetapi kan sepeda motor itu buatan Jepang. Indonesia itu mampu hanya memodifikasinya ya. Tapi kalau membangun dari nol kan ya mungkin ada yang motor SMK atau mobil SMK, tapi kan juga bagian dalamnya itu kan bukan murni buatan orang Indonesia ya. Sayang sekali ya. Semoga kelak kita akan mendapati bangsa kita lebih maju ya, melalui tangan-tangan dan impian-impian dari Anda semua. Amin. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan bisa mengisi di kolom komentar ya. Saya tunggu diskusinya. Pasti ini akan menarik sekali karena saya hanya bercerita secara global dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.